selamat datang kembali teman-teman di HTF Programming Channel. Pada pertemuan kali ini kita bakal melanjutkan dari kontainer si Bootstrap. Sekarang kita pakai gridnya, pakai sistem grid. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya belum tahu tentang teori dari kontainer Bootstrap itu sendiri dan bagaimana cara penggunaannya, bisa dilihat di episode yang sebelumnya ya, karena kita udah membahas jenis-jenis kontainernya itu. Nah, kita review dulu, kita kemarin bikin apa. Ini kontainer yang fluid ya, kita udah bikin gitu ya. Dan kalau teman-teman masih bingung dengan kelas-kelas yang ada di Bootstrap apa aja, teman-teman bisa melihat di episode-episode yang sebelumnya ya, karena di situ sudah kita bahas secara singkat kelas-kelasnya si Bootstrap itu sendiri. Dan sekarang kita ada pada episode yang sebelumnya kita udah belajar yang kontainer. Pada hari ini, pada pertemuan hari ini kita juga ngebahas tentang grid system ya. Grid system bagaimana cara penggunaannya, how it works gitu ya. Caranya begini ya, one of the columns gitu ya, dan dia tetap dibungkus dengan kontainer. Makanya ini sekarang kita penting pakai sistem kontainer. Nah di sini si Bootstrap-nya udah memberikan bagaimana caranya menggunakannya. Teman-teman bisa copy aja gitu ya. Habis itu mungkin bisa di bawahnya aja gitu ya, di paste. Nah, kita lihat dulu apa yang keluar. Nah di sini dia membagi menjadi 3 kolom ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung juga strip SM itu apa, kita lihat ke bawah juga, dia juga memberikan tabelnya juga ya. Tabelnya grid option. Nah, pada dasarnya sebenarnya sama aja seperti penggunaannya dari kelas yang kontainer, yang kalau misalnya kontainer kan kontainer strip SM, strip MD gitu doang ya. Tapi kalau buat grid dia pakainya call ya. Call itu kepanjangannya column ya. Nah, di column ini dia juga sama penggunaannya pakai strip SM. Nah pada strip lagi ya gitu ya. Nah nanti strip ini akan kita bahas juga ya. Tapi di sini kita dulu secara simpelnya penggunaannya. Kalau misalnya mau dibagi 3 seperti ini, dan kalau misalnya mau dibagi 4 bagaimana ya. Kalau mau dibagi 4 tinggal yang div yang manapun gitu ya, bebas. Teman-teman bisa pilih salah satu aja. Dan kalau teman-teman untuk teori penggunaan div juga, teman-teman bisa tonton di episode yang udah ada di channel kita ya. Itu kita juga membahas div segala macam dan bagaimana cara penggunaannya. Di sini tinggal di copy, habis itu tinggal di paste gitu ya. Nah kita lihat lagi. Nah di sini udah terbagi menjadi 4 ya gitu. Teman-teman mungkin di sini mau pakai breakpointnya bebas, tidak masalah, mau pakai apapun. Tapi kalau bisa satu kontainer ini di kolomnya memiliki kelas yang sama ya, karena biar besarnya sama juga, MD. Nah sebenarnya sama aja, cuma ketika kita responsifin dia begini ya, karena ini emang di kontainernya sendiri dia langsung bikin ke bawah gitu. Nah terus kalau kita lihat lagi di grid sistemnya, auto layout columns, call strip 6 ke strip SM strip 6 ya. Nah begitu cara penggunaannya, dia tidak pakai yang strip SM ini atau strip MD ini, bebas. Dan ini dia langsung menghitung secara auto dari kolomnya itu sendiri gitu ya. Dan buat teman-teman di sini, bagaimana kita menentukan biar mau kontennya sebanyak apapun biar lebih terstruktur gitu ya cara penulisannya itu bagaimana. Nah tapi teman-teman harus pastikan teori dasarnya sudah paham ya. Jadi di sini kita menulis ulang bagaimana strukturnya kontainer yang bagian benar, biar teman-teman nggak kopas aja ya. Caranya teman-teman bisa ketik titik container gitu ya, tinggal di enter lagi, titik row,
enter lagi, titik call strip MD strip 6. Nah, di sininya tinggal dikopas ya, dikopas dan dipaste. Nah, ini sebagai contoh aja, kita pakai kontennya random aja ya. Oke. Nah, ini proses terjadinya sama yang atas ya, strukturnya sama, cuman kalau tadi kita asal kopas dan teman-teman mungkin nggak tahu cara menuliskannya dari nol, dan di sini kita udah menuliskannya dari nol ya. Dan ini jadi satu row ini ya, di class row ini yaitu dia memiliki 12 column. Kenapa kalau MD6-nya ada 2 ya? Karena kita mau membagi kontennya 2, jadi 12 dibagi 2 gitu ya, jadinya 6 yang kita butuhkan. Jadi kalau MD yang pertamanya 6, baru yang keduanya 6 gitu ya. Dan kita coba lagi, misalnya kontennya mau dibagi 3, jadi syaratnya cara penulisannya juga kontainer gitu ya, tinggal di enter aja, di enter lagi, ada lagi namanya titik row, di enter lagi, titik call strip MD strip 4 ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau dibagi 3, jadi tinggal div-nya aja, tinggal di copy, tinggal di paste gitu ya. Ini teori dasarnya dari sebuah grid. Nah, yang penting dia tidak melebihi jumlahnya dari 12 gitu ya. Dan kalau 4 tadi kan sampai lagi ke 12 ya, berarti dia penuh satu row. Dan tapi bagaimana sih kalau misalnya kita bikinnya kelupaan gitu, misalnya tanpa sengaja kita punya div-nya lebih dari 12. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, si bootstrap langsung menentukan ini tuh baris baru karena dia udah lebih dari 12 ya. Nih, di sini ya. Ini punya kita yang pertama gitu ya. Nah, 1 2 3 ini mereka di atas. Tapi kalau misalnya yang ininya dia di bawah, karena satu baris ini tuh hanya ada 12 kolom aja ya. Seperti itu. Dan langkah baiknya ketika kita misalnya udah mau bikin row baru, jangan diterobos seperti ini ya, jadi jangan ditambahin dari yang atasnya. Tapi cara benarnya seperti ini ya, jadi teman-teman definisikan lagi row-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa, dan ini paling benar cara penggunaannya dalam kontainer dengan row juga ya. Jadi kita punya 2 row dalam satu kontainer tidak masalah. Dan satu kontainer itu bisa punya banyak row gitu. Itu biar mempermudahkan kita pengerjaan, jadi dibagi per kontainer. Mungkin teman-teman mau bikin sectionnya, kontainernya buat header gitu, biar teman-teman lebih mempermudah ketika mau di editingnya di CSS gitu ya. Makanya di sini memang tidak ada batasannya penggunaannya kontainer. Jadi teman-teman mungkin dalam satu file HTML pun mau pakai 10 kontainer kayak mau pakai 20 kontainer, sebanyak apapun tidak masalah, asalkan itu membantu kinerja kalian nanti di CSS gitu ya. Memang buat kontainer itu sendiri mempermudah kita juga ya, yang kalau misalnya buat pembagian kelasnya, misalnya mau row-nya mau diatur lagi ya, misalnya kita mau bikin kontennya buat yang tadi kayak ada mainnya, ada headernya, ada footernya, terus segala macam, kita pakai kontainer tidak masalah gitu ya. Sekali lagi di sini kalau misalnya row-nya udah lebih dari 12 call-nya itu ya, jangan asal diterobos, tapi definisikan lagi kelas row baru gitu ya. Itu cara terbaiknya. Karena apa? Karena si bootstrap-nya pun sudah memberikan caranya begini ya. Kalau misalnya emang menurut kalian udah pas, ya udah di situ aja. Tapi kalau misalnya kamu menambahkan, jangan diterobos, tapi mendefinisikan row baru aja, itu nggak masalah gitu ya. Dan ini juga bisa ya, mungkin teman-teman mau 8 atau mau 4 nggak masalah, yang penting totalnya jangan lebih dari 12 ya gitu. Ini kalau strip 8, kalau strip 4 sudah kelihatan cara penggunaannya seperti itu ya. Dan ini simpelnya gitu. Dan kalau misalnya untuk yang call strip MD, strip SM, strip LG sama ya, grid system juga
terserah kalian, tergantung dari konten kalian masing-masing ya. Di sini balik lagi di tabel grid optionnya, tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya untuk mobile mungkin kebanyakan pakai yang SM atau MD gitu ya, tapi kalau misalnya buat yang desktop bisa pakai large atau S large gitu, tergantung dari layout kalian masing-masing mau diatur bagaimana segala macamnya. Di sini banyak banget bagaimana cara penggunanya, tapi tetap format penulisannya tadi kita udah buat ya. Diawali dengan titik kontainer, di enter 2 kali, habis itu titik row, di enter 2 kali, habis itu titik, tentukan mau berapa jumlah call-nya, atau teman-teman bisa menentukan berapa breakpoint apa yang mau dipakai, mau yang MD, SM, LG, atau XL gitu ya. Jadi tinggal titik, call, strip, breakpointnya. Mungkin kita pakai MD, kita strip MD, ada lagi strip jumlah callnya ya, jumlah callnya. Nah seperti itu tinggal di enter. Nah nanti tinggal div yang kelas callnya itu tinggal di copy dengan sebanyak jumlah kebutuhan grid kalian. Dan kalau misalnya udah lebih dari 12, teman-teman harus dan wajib mendefinisikan row baru biar lebih rapi ketika kita mau men-CSS-kannya gitu ya. Sepertinya cukup ya untuk teori grid juga, teman-teman tinggal bisa pelajari sendiri juga cara penggunaannya. Yang penting teman-teman udah tahu cara penulisannya, bagaimana bisa strukturnya terjadi seperti ini gitu ya. Tadi sudah dibahas juga seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya. See you.